Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas berkenaan dengan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah pertama kali di Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah, apa yang Rasulullah SAW rancang, apa yang Rasulullah SAW strategikan? Beberapa di antaranya adalah membangun masjid, kemudian strategi ekonomi, persaudaraan, piagam Madinah, perjanjian, dan lain sebagainya. Nah, namun yang akan saya bahas pada video kali ini adalah berkenaan dengan strategi Rasul ketika datang ke Madinah kemudian membangun sebuah masjid. Ini membangun masjid adalah sebuah atau salah satu strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang dari Mekah ke Madinah ketika hijrah. Nah, apa tujuannya? Kemudian kenapa harus masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Nah, ketika Rasulullah SAW tiba pertama kali dari Mekah ke Madinah, kemudian Rasul membangun sebuah masjid. Nah, pada waktu itu orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan tanahnya, untuk menghibahkan tanahnya atau mewakafkan tanahnya untuk didirikan sebuah masjid. Nah, Rasulullah SAW pada waktu itu kebingungan, tanah mana yang akan dipilih, tanah mana yang akan dibangun untuk membuat masjid. Nah, ternyata cara untuk memilihnya adalah dengan membiarkan untanya berjalan, kemudian diam di satu tempat, di satu tanah, kemudian tanah itulah yang dipilih Rasul untuk menjadikan atau membangun sebuah masjid. Nah, Rasulullah SAW strategi kenapa harus masjid yang dibangun pertama kali, kenapa tidak pasar, kenapa tidak tempat-tempat lain, atau kenapa tidak rumah kenapa pertama kali yang dibangun adalah masjid Nah, memang ini sangat penting masjid Rasulullah SAW itu dijadikan sebagai pusat peradaban. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dari masjid. Itu yang saya dapat ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian membangun masjid. Nah, Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah bukan hanya membangun Masjid Nabawi yang ada di Madinah, tapi Rasul pun membangun masjid di perkampungan, saya lupa lagi. Kemudian ada di Masjid Kuba, itu yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman yang saya banggakan ketika itu Rasul membangun sebuah masjid di Madinah, kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Rasulullah SAW terhadap umatnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerhatikan masyarakatnya, memerhatikan umatnya. Jadi masjid adalah salah satu fundamen atau bangunan yang paling penting dalam fondasi kehidupan. Sehingga dari masjid itulah di Madinah itu terkenal dengan istilah kebangkitan umat Islam, berawal dari peradaban masjid. Jadi bagaimana Rasulullah SAW dulu bukan hanya sebatas membangun masjid dari segi infrastrukturnya saja, dari segi megah ataupun tidaknya bangunan, tapi Rasul pun membangun masjid itu adalah bentuk dalam bentuk atau dalam aspek ruhani, dalam aspek dalam aspek kegiatan-kegiatan pemakmuran itu dilaksanakan. Ya, jangan sampai di kita ini membangun masjid hanya sebatas bangunan yang begitu megah, kokoh dan sebagainya. Itu sangat penting, cuma hal-hal lain pun yang lebih penting harus diperhatikan. Jangan sampai kita memperhatikan satu yang penting dan hal yang lebih penting kita tidak perhatikan.
Nah, Rasul dulu demikian, tentunya membangun masjid dalam aspek-aspek itu, sehingga dalam masjid itu ada suatu kegiatan intelektualitas, kemudian mengatasi problematika sosial yang berkenaan dengan ketimpangan sosial, seperti antara yang memiliki atau yang berharta ataupun yang miskin, sehingga kesenjangan itu ketika dibangun Baitul Mal dan lain sebagainya itu bisa memecahkan permasalahan keumatan, permasalahan sosial. Itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam pemakmuran masjid, dalam penggunaan fungsi masjid pada waktu itu. Itu yang saya tangkap tentunya. Nah, kemudian bukan hanya pada wilayah sosial ataupun wilayah intelektualitas, wilayah spiritualitas yang lebih penting tentunya ketika fungsionalisasi masjid gitunya, tapi juga dalam wilayah ekonomi gitunya. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW ketika di Madinah itu adalah salah satu bentuk pembangunan ekonomi masyarakat gitunya, pembangunan ekonomi masyarakat Madinah pada waktu itu, sehingga perencanaan pembangunan peradaban itu dibuat sematang-matangnya di masjid gitunya, sehingga dirasa masjid sangat perlu untuk dibangun, untuk dimakmurkan, sehingga menjadi pusat peradaban, sentral intelektualitas, tempat spiritualitas terhadap Tuhan gitunya. Nah, begitulah mungkin yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan sejarah peradaban Islam pada fase strategi hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang berkenaan dengan membangun masjid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.